Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bunda Sila. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan semoga segala urusannya dilancarkan, dimudahkan, dan dimurahkan rezekinya. Allahumma amin. Dan bagaimana kabar ibadah puasa kalian? Mudah-mudahan ibadah puasa kalian sampai selesai 1 bulan penuh, tidak ada halangan apapun sampai kita selesai di hari H, yaitu di hari raya Idul Fitri. Ngomong-ngomong, hari raya Idul Fitri rasanya tidak lengkap kalau kita tidak menyuguhkan berbagai macam kue, baik kue yang kering maupun yang basah. Dan untuk melengkapi hidangan meja kita tidak lengkap kalau tidak ada kue nastar. Untuk itu ayo ikuti kegiatan saya dalam membuat kue nastar. Ini bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat kue nastar. Saya menggunakan blue band, ada keju cheddar, ada susu Denko, ini ada tepung maizena, gula halus. Bahan-bahan ini nanti diproses. Ini ada tepung terigu, saya menggunakan tepung terigu segitiga biru, tapi yang ini bukan kemasan tapi kantongan ya, karena di kampung itu adanya seperti ini. Saya tadi kemarin ke Banjar itu lupa nggak membeli ya, mudah-mudahan sama aja ya dengan yang kemasan dengan yang kantongan atau kanden ya. Saya beli yang kanden ini di warung kampung, tapi ini segitiga gitu ya. Dan ini juga ada telur. Ini blue band saya menggunakan 1 saset. Tambahkan gula halusnya, sudah saya timbang 100 gram atau 1 on ya, dimasukkan. Diayak terlebih dahulu. Saya mulai blender perlahan saja menggunakan speed yang terendah. Blendernya itu sebentar saja, hanya supaya tercampur saja. Setelah tercampur, masukkan telur. Saya menggunakan kuning telur 2 butir. Masukkan satu persatu. Tipnya itu harus mengikuti ini tahapan ya, sesuai dengan yang saya sebutkan. Kalau dikurangi atau ditambah itu jadi beda. Setelah tadi telur tercampur, masukkan 300 gram terigu yang sudah diayak terlebih dahulu. Ini supaya tidak bergerindil. Kadang kan ada ya, terigunya ada yang bergerindil. Ini memasukkannya juga sedikit-sedikit ya, separuh-separuh, jangan langsung 300 itu dimasukkan. Ini terigu yang separuhnya lagi, yang tadi 300 gram, jangan langsung dimasukkan semuanya, ini bertahap ya. Ayak kembali. Tambahkan 2 sendok makan munjung tepung maizena. Jangan lupa juga diayak. Berikutnya masukkan 1 saset Denko bubuk.
boleh diaduk dengan spatula langsung atau dibantu dengan di blender, tapi asal tercampur saja. Setelah tercampur, lalu tambahkan keju. Nah, ini keju inilah yang membuat nastar saya itu resep keluarga itu beda dengan yang lain. Ini Masya Allah, nanti kejunya itu membuat nastarnya semakin legit. Kalau kejunya atau keju parutnya sudah dimasukkan itu jangan di blender lagi ya, bisa dibantu diulen pakai tangan atau spatula, begini saja. Jadi mengulennya itu juga pelan-pelan, itu hanya menggunakan jari-jari ya, jangan menggunakan tenaga dalam loh. Pelan-pelan saja, insya Allah nanti apa istilahnya ya, punel atau apalah, ini pas banget ini, udah punel dong, pulen ya, mudah untuk dibentuk. Begitu sobat semuanya. Nah, ketika adonannya sudah terasa pulen dan sudah lembut, ini dibentuk, dicoba, ternyata Masya Allah ini pas banget. Amoh tapi tidak keras, tapi tidak lembek, ini pas banget, ini dibentuk itu mudah. Begitu sobat semuanya, saya tuangkan di wadah yang ini ceper ya, untuk memudahkan membentuknya. Ini sebelumnya saya ukur dulu, saya menggunakan sendok buah tapi diukur munjung ya, supaya besar kecilnya itu rata, atau bisa dibentuk dengan model yang lainnya menurut selera. Setelah diukur semuanya lalu dibulatkan atau dipipihkan, terus dimasukkan selainya. Setelah selainya dimasukkan lalu dirapatkan. Setelah rapat semuanya baru dipulung atau guyer istilahnya ya, supaya menjadi bentuk bulat seperti membuat onde-onde. Begitu sobat semuanya. Tapi juga maaf, ini proses pemberian selai ndak saya ambil videonya itu kehapus atau gimana ini, mohon maaf. Setelah selesai dipulung lalu ditata di loyang yang terlebih dahulu loyangnya sudah diolesi dengan margarin, tapi olesannya itu menggunakan olesan yang tipis saja. Lalu di oven selama 25 menit atau sampai 30 dengan menggunakan api yang sedang-sedang saja. Setelah di oven selama 25 menit lalu saya angkat, diamkan sebentar menunggu suhunya tidak terlalu panas, lalu kita beri olesan menggunakan kuning telur dua. Ini saya menggunakan kuning telur dikocok lepas, bisa ditambahkan pewarna nastarnya supaya tidak terlalu banyak. Menggunakannya itu hanya ini, garpunya itu dicubitkan lalu dikocok lagi, jadi warnanya itu tidak terlalu banyak ya, sedikit saja. Oles tipis-tipis, nanti setelah kering diulangi sekali lagi supaya warnanya itu benar-benar mengkilap ya.
Dan setelah dioles 2 kali langsung diberi parutan keju. Ini memang harus telaten sekali ya. Membuat nastar itu harus sabar dan telaten. Begitu sobat semuanya. Dan setelah semuanya diberi parutan keju, di oven kembali. Ini tinggal menunggu kurang lebih 15 menit menunggu kejunya kering dan nastarnya itu garing ya, supaya tidak cepat tengik. Mengovennya ada yang 20 menit ya, tergantung apinya. Ini diangkat, dinginkan. Supaya tidak terlalu panas di loyang ya, tambah matang nanti tambah kosong. Bisa diangkat di tempat yang lainnya, maksudnya yang tidak panas ya. Alhamdulillah, tabarakallah, alhamdulillah, ini hasilnya cantik banget, kelihatannya menggoda sekali ini. Insya Allah hasilnya premium. Barangkali ada yang mau mencoba, tonton terus video saya ya. Demikian tadi video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya, serta share. Dan saya tunggu komen-komennya di kolom komentar. Bagi yang sudah subscribe, like, and comment, serta share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga tercatat sebagai amal jariah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.